sombong sekali sih orang ini. Saudara pernah nggak merasa gregetan dengan orang yang sombong? Perilaku kayak gimana sih yang membuat kita beranggapan bahwa seseorang itu sombong? Nah, ternyata sombong itu bukan cuma satu loh wajahnya. Ada beragam rupa kesombongan. Amsal 30 ayat 11-14 hari ini menunjukkan kepada kita setidaknya ada 4 rupa kesombongan. Yang pertama, ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angku, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi-giginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Nah, tiap-tiap ayat ini menunjukkan deskripsi tentang orang yang berbeda ya. Orang yang mengabaikan ayahnya dan ibunya itu berbeda dengan orang yang menekan orang susah ya. Tetapi ayat ini berbicara tentang macam-macam wajah kesombongan yang di sini semuanya itu merusak hubungan. Nah, 4 rupa kesombongan itu yang antara lain yang pertama saudara, kesombongan itu membenci otoritas. Melawan orang tua sebagai figur otoritas yang pertama di dunia buat kita itu adalah kesombongan. Nah saudara, jika seseorang itu nggak menghormati orang tuanya sendiri, besar kemungkinan dia juga tidak akan menghormati orang lain. Padahal dalam hidup ini kan kita semua punya figur otoritas, bukan? Dan figur itu tidak mesti lebih baik dari kita dalam aspek-aspek tertentu. Kita bisa jadi lebih berilmu, lebih berketerampilan, lebih berpengalaman, lebih berusia, lebih yang lain. Anak ya, kalau disekolahkan tinggi-tinggi oleh orang tuanya, ya jelas dia akan lebih berpengetahuan daripada orang tuanya yang misalnya cuma lulusan SD atau SMP. Tapi otoritas itu kan bukan bicara tentang perbandingan-perbandingan hal itu. Otoritas itu berbicara tentang ketaatan dan kerendahan hati. Nah, saudara, yang pertama, sombongan itu membenci otoritas. Yang kedua, kesombongan itu membutakan kita pada kesalahan diri kita sendiri. Kita tidak bisa melihat apa yang salah dengan diri kita sendiri sehingga kita nggak akan berubah. Kita selalu merasa diri ini tahir, orang lain yang kotoran. Kita selalu bersih. Dan yang ketiga, rupa kesombongan yang ketiga adalah kesombongan. Itu selalu membuat kita angkuh dan memandang rendah orang lain. Jadi selalu kita yang hebat, kita yang bersih, orang lain yang kotor. Seolah-olah kita ini ya kalau bisa rasanya seperti kita ingin basmi bakteri dengan hand sanitizer. Padahal mestinya yang perlu disterilisasi itu adalah selalu diri kita terlebih dahulu. Semprot ke diri sendiri. Saudara, yang keempat, rupa kesombongan yang keempat adalah sombong itu menjadikan kita orang yang kasar dan bisa berbuat tidak adil terhadap mereka yang kekuatan sosial, finansial, atau posisinya itu di bawah kita. Amsal berkata, giginya adalah pedang, menekan orang-orang miskin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, 4 wajah kesombongan ini perlu kita antisipasi. Semua dosa itu serius. Ketidaksucian, kemarahan, kemabukan, kerakusan, dan semua perbuatan buruk lainnya. Kalau dibandingkan kesombongan, itu cuma bagaikan gigitan serangga. Kenapa? Karena pertama, ingat, kesombonganlah yang membuat iblis menjadi iblis. Kesombongan itu memimpin kepada sifat buruk lainnya. Sombong itu betul-betul anti Tuhan. Karena sombong itu selalu menganggap diri yang terutama. Dan ini kontras kan dengan pikiran Yesus yang selalu berkata bahwa Aku tidak mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Yang kedua, sombong itu membuat orang tidak merasa perlu bertobat karena merasa dirinya baik-baik saja. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita bercermin. Bagaimana kesombongan dengan segala macam rupanya selama ini itu mengganggu kita dan merusak hubungan-hubungan kita. Mau tidak kita berubah? Mari kita bertobat. Tuhan, kami mengakui bahwa kami ini terlalu sombong, bahkan untuk berkata bahwa kami ini sombong. Kami ketika membaca dan merenungkan firman-Mu mengenai kerendahan hati-Mu, kami sadar betul kami ini amat kurang rendah hati. Tuhan, nyatakan kepada kami kebenaran yang sekalipun menyakitkan ini, supaya kami bisa bebas dari efek racun kesombongan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.